Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk anak-anak kelas 94 sampai dengan kelas 97. Hari ini pertemuan pertama untuk pelajaran matematika mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Oke, pertama mengenai bilangan perpangkatan, kita langsung aja ke materinya ya. Kata dasarnya itu adalah bilangan dan pangkat atau berpangkat. Nah, kalau bilangan mungkin kalian semua sudah tidak asing lagi dengan hal tersebut. Nah, untuk pangkat itu sendiri bisa disebut juga dengan eksponen. Nah, bilangan berpangkat itu terbagi atas dua. Yang pertama, pangkat sebenarnya. Yang kedua, pangkat tak sebenarnya. Sedangkan pangkat sebenarnya itu terbagi atas satu, yaitu pangkat bulat positif. Sedangkan pangkat tak sebenarnya itu terbagi atas tiga. Yang pertama, pangkat 0, pangkat negatif, dan pangkat pecahan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita bahas dulu mengenai pangkat bulat positif. Oke, mengenai pangkat bulat positif. Contohnya seperti ini. Biasanya kita temukan 3 kali 3. Kemudian 5 kali 5 kali 5. Seterusnya ada min 4 dikalikan min 4 dikalikan min 4 dikalikan min 4. Seterusnya lagi ada 1,3 dikalikan dengan 1,3 dikalikan dengan 1,3 dikalikan lagi dengan 1,3 dan dikalikan lagi dengan 1,3. Nah, ini merupakan bentuk perkalian. Nah, bentuk perkalian ini dapat disederhanakan ke dalam bentuk perpangkatan. Kalau 3 kali 3 dapat dibentuk menjadi 3 pangkat 2. 3 bilangan pokok sedangkan 2 adalah banyaknya bilangan pokok tersebut. Kemudian ada 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 berpangkat 3. Karena ada 3 kali bilangan pokoknya. Kemudian ada min 4 kali min 4 kali min 4 kali min 4, itu berarti min 4 dipangkatkan 4 karena min 4-nya ada sebanyak 4. Selanjutnya, kalau 1,3 dikalikan 1,3 dikalikan 1,3 dikalikan lagi 1,3 dikalikan lagi dengan 1,3. Nah, ini dapat dibentuk menjadi 1,3 pangkat 5. Ini bilangan pokoknya itu harus sama. Contoh pertama tadi bilangan pokoknya sama-sama 3, contoh kedua bilangan pokoknya sama-sama 5, contoh ketiga bilangan pokoknya sama-sama dengan 4, min 4, kemudian contoh yang keempat bilangan pokoknya sama-sama dengan 1,3. Itu dapat disederhanakan ke bentuk perpangkatan. Nah, kalau begitu, apa sih definisi perpangkatan? Oke, mungkin anak-anak ada yang masih terpikir, masih bingung, jadi perpangkatan itu apa ya? Seperti itu. Jadi perpangkatan itu adalah bentuk lain atau bentuk sederhana dari bentuk perkalian atau perkalian berulang. Nah, kita ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu misalnya bilangan pokoknya adalah A. A kali A kali A kali A sampai sekian, A-nya itu sebanyak N, pangkatnya sebanyak N. Maka bentuk umumnya itu dapat dibentukkan menjadi A pangkat N. Nah, A pangkat N ini, A pangkat N ini A-nya bilangan pokok itu disebut dengan basis, sedangkan sebanyaknya itu disebut dengan pangkat atau eksponen. Oke, sampai di sini pelan-pelan kita pahami seperti itu. A-nya itu basis dan N-nya adalah pangkat atau eksponen. Untuk penyederhanaannya dia basisnya harus sama, baru bisa disederhanakan seperti itu. Selanjutnya masuk ke perkalian pada perpangkatan. Ada 3 sifatnya. Sifat yang pertama, dianya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kan basisnya udah sama nih, sama-sama A. Kemudian pangkatnya adalah M dan N. Yang penting basisnya sama, maka dia bisa disederhanakan menjadi A pangkat M ditambah N. Oke, M dan N-nya adalah bilangan bulat positif.
Sifat yang kedua yaitu A pangkat M yang dipangkatkan dengan N. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka bisa dituliskan menjadi A pangkat M yang dikalikan dengan N atau A pangkat N yang dikalikan dengan M. Lihat posisi perpangkatannya, bisa M kali N, bisa N kali M. M dan M tetap bilangan bulat positif. Sifat yang ketiga, A kali B pangkat M ini bisa dituliskan menjadi A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Lihat ada tanda kurung, A kali B pangkat M. Ada tanda kurung, berarti A-nya pangkat M dan B-nya pangkat M. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi. Kenapa? Dia basisnya berbeda, walaupun pangkatnya sama. Ingat, bilangan tersebut bisa disederhanakan jika basisnya sama, walaupun pangkatnya atau eksponennya berbeda. Contohnya seperti ini. Yang pertama, kita disuruh menyederhanakan. Lihat soalnya, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, yang B-nya min 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2, selanjutnya min 1 dikali 3 dipangkatkan 2. Ini soal pertama, suruh menyederhanakan. Soal yang kedua, dia suruh tentukan hasilnya dengan bilangan A, B, dan C-nya sama seperti nomor 1. Kita bahas ya. Jawaban pertama, yang A, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Dia bisa dituliskan 3 dipangkatkan 2 yang ditambah 3. Nah, 2 tambah 3 sama dengan 5, maka dia hasilnya 3 pangkat 5. Kemudian yang B, min 2 berpangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Oke, ini berarti min 2 dikali 2 ditambah 3. Sorry, itu 3-nya kabur ya. Itu 2 dikali 3. Atau bisa juga 3 kali 2. Nah, 2 kali 3 atau 3 kali 2 itu sama dengan min 6. Jadi sama dengan 6. Jadi dianya min 2 pangkat 6. Selanjutnya ada min 1 dikali 3 dipangkatkan 2. Ini bisa dipecah menjadi min 1 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini hanya sebatas ini untuk yang C. Karena apa? Karena tadi basisnya tidak sama. Selanjutnya untuk jawaban nomor 2. Tadi yang A, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat 5. Itu jawaban di atas. Maka untuk hasilnya, lihat, berarti kan 3 yang dikalikan 3, dikalikan 3, dikalikan 3, lagi dikalikan 3, hasilnya sama dengan 243. Selanjutnya yang B. Ini dia tadi min 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, hasilnya tadi adalah min 2 pangkat 6, berarti min 2-nya dikalikan sebanyak 6 kali, maka hasilnya adalah 64. Kenapa 64? Lihat nak, itu min 2 pangkat 6. Pangkatnya adalah genap, maka hasilnya positif. Baru 2-nya dikalikan sebanyak 6, hasilnya 64. Jadi kalau pangkatnya genap, maka dia hasilnya positif. Kalau ganjil, dia hasilnya negatif. Selanjutnya untuk yang ketiga, tadi min 1 dikali 3 dipangkatkan 2, hasilnya adalah min 1 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Nah, min 1 pangkat 2, dia genap, maka 1 kali 1 hasilnya 1. Kemudian 3 pangkat 2, maka 3 kali 3 hasilnya adalah 9. 1 kali 9 adalah 9. Oke, itu tadi untuk penjelasan singkatnya. Ini kita masuk ke tugas. Jadi ini tugasnya bisa dikumpul ke saya, bisa lewat WA atau bisa diantar ke meja piket. Saya tunggu sampai besok jam 10 kalau di meja piket. Oke. Kemudian kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung chat saya, boleh telepon saya, jangan ragu. Tetap jaga kesehatan nak. Semoga pandemik ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran matematika pertemuan kedua.